Selamat pagi Via, gimana nih kabarnya? Selamat pagi Bu, Alhamdulillah kabar saya baik. Oke, udah sempat sarapan belum? Udah kok tadi? Oke, dari kelas ya tadi ya? Dari kelas terus ke kantin baru ke sini. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Ibu senang banget Via udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Jadi benar Via dalam keadaan baik-baik saja. Sebenarnya saya perasaannya lagi gak enak-enak sih Bu. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sedang gak baik-baik saja. Saya sering merasa sedih, habis itu saya sering menangis juga. Oke, tidak apa-apa Via. Di sini kamu bisa bercerita dengan tenang. Ibu akan mendengarkan tanpa menghakimi. Nah, sebelumnya Via sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Sebenarnya aku udah pernah ya Bu, waktu dulu 1 kali, tapi itu pun sesi konseling di sekolah. Oh, jadi lupa-lupa ingat ya? Iya. Oke, baik. Di sini Ibu menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu sesi konseling, kemudian apa saja asas-asasnya. Oke. Jadi sesi konseling adalah bantuan yang diberikan kepada konselor kepada individu untuk membantu menyelesaikan masalahnya atau mencari potensi pada diri individu tersebut. Nah, di sesi konseling ini ada beberapa asas, diantaranya ada kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Di mana kesukarelaan ini Via datang ke sini tanpa ada ancaman dari orang lain atau maksudnya dari diri Via sendiri kan? Pure dari diri saya sendiri. Ya, bagus. Kemudian ada kerahasiaan, di mana cerita yang Via kasih ke ibu atau yang Via ceritakan ke ibu itu jangan takut untuk disebarluaskan karena cukup Via dan ibu yang tahu. Dan kemudian ada keterbukaan nih, Via jangan takut untuk tidak terbuka. Via harus terbuka sama ibu karena agar ibu itu bisa paham apa nih yang Via rasakan dan ibu juga bisa mencari solusi tersebut. Iya Bu, saya paham. Oke, baik. Jadi sesi konseling ini ada waktunya 30 sampai 45 menit ya. Apa Via masih mau sesi konseling? Iya Bu, saya setuju. Oke, baik. Sudah mengerti jadinya ya apa itu asas, kemudian pengertian dan berapa waktunya gitu ya. Iya Bu, saya paham. Oke, di sini kan Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian konseling dan apa saja asas-asasnya dan waktunya ya. Oke, baik. Jadi Via mau mulai dari mana nih ceritanya? Baik ya Bu, saya ingin bercerita sama Ibu. Saya itu kan merasa nggak kuat ya Bu. Teman-teman itu banyak yang ngejek saya dari media sosial. Mereka juga bilang saya aneh, ngata-ngatain saya aneh. Bahkan banyak dari teman-teman saya yang ngebuat lelucon dari foto-foto saya tadi Bu. Oke, itu kedengarannya sangat menyakitkan ya Vi. Iya Bu. Jadi wajar kalau kamu merasa sedih karena itu merasa tidak nyaman nih. Terus sejak kapan perasaan itu muncul? Apa saat kamu membuka media sosial? Iya Bu, saya kan takut kalau saya membuka media sosial, takut lihat komentar, takut dibully. Saya juga jadi males keluar rumah dan saya juga nggak percaya diri Bu setelah kejadian itu. Oh, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih sudah mau jujur. Kamu sudah berani kesini, itu langkah yang luar biasa banget. Nah, sekarang kita belajar ya, bagaimana cara mengelola pikiran yang muncul ketika Via menghadapi situasi seperti ini. Oke, baik. Kita mulai ya dengan mengenali pikiran yang muncul ketika Via merasa terbuli atau waktu membaca komentar itu. Jadi apa nih yang muncul di kepala Via saat membuka media sosial atau komentar tersebut? Saya langsung berpikir jelek dan saya kalau memang jelek sih sebenarnya, saya nggak pantas punya teman-teman Bu. Oh, seperti itu. Jadi pikiran otomatis Via ini mengatakan saya jelek dan tidak pantas mempunyai teman, seperti itu. Iya Bu. Oke, pikiran seperti itu biasanya
muncul cepat tanpa disadari. Lalu bagaimana nih perasaan Via saat pikiran itu muncul? Perasaan saya ya sedih banget, Bu. Kan saya ingin menghapus media sosial saya dan menghindari semuanya. Jadi saya tuh saat kejadian itu saya juga langsung berpikir, apa aku hapus aja ya media sosial saya biar teman-teman tuh nggak pada ngejek saya, nggak ngebuat foto-foto saya jadi lelucon-lelucon itu, Bu. Oke, itu kita sebut sebagai pikiran negatif ya, otomatis negatif itu namanya. Jadi pikiran seperti itu seringkali tidak benar ya, karena sangat mempengaruhi perasaan atau perilaku kita. Jadi ibu ingin kamu belajar mengenali bahwa tidak semua pikiran yang muncul itu fakta. Ada yang hanya dugaan atau persepsi yang keliru saja. Oke? Oke, baik. Sekarang kita coba uji pikiran itu. Apakah kamu benar jelek atau tidak pantas punya teman? Kalau saya pikir-pikir, tidak semua orang bilang saya jelek. Ada juga teman dekat saya yang bilang kalau saya manis dan baik. Nah, itu buktinya bahwa pikiran saya jelek itu tuh tidak sepenuhnya benar ya. Jadi pikiran seperti itu hanya berlebihan atau hanya berasal dari rasa sakit hati karena ejekan tersebut. Nah, baik. Sekarang kita coba ubah pikiran itu menjadi kalimat yang realistis ya. Jadi misalkan gini, bagaimana pikiran tadi atau omongan tadi kita ganti menjadi saya memang tidak sempurna, tetapi saya punya kelebihan dan teman yang peduli. Tuh, bagaimana perasaan kamu saat mendengarkan kalimat itu? Saya merasa agak lega sih, Bu. Rasanya seperti saya masih punya nilai dan saya masih punya harga diri. Oke, betul banget nih. Jadi itu adalah contoh pikiran rasional. Nah, mulai sekarang setiap ada pikiran negatif muncul, kamu bisa menuliskan di buku kecil. Contohnya saja. Oke, di sini Ibu ada kertas. Coba Via menuliskan pikiran negatif dan pikiran rasional atau positif. Di sebelah kanan pikiran negatif dan sebelah kiri rasional atau positif. Baik, coba. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, sudah. Oke, sudah nih ya. Oke, ini sudah bagus banget. Pikiran rasional dan pikiran negatifnya ya. Nah, di sini ada tambahan nih. Kalau misalkan Via berpikir kalau aku pasti dibully nih kalau posting ini, ubah pikiran itu ya. Nah, jadi ubah pikiran menjadi pikiran rasional atau positif seperti tidak semua orang berpikir itu buruk. Aku punya hak untuk mengekspresikan diri. Aku juga punya potensi seperti itu. Bagaimana, Nak? Saya suka itu. Jadi saya bisa lihat mana pikiran yang tidak masuk akal dan mana pikiran yang positif. Oke, baik. Selain itu, kamu juga bisa mencoba berbicara positif nih pada diri sendiri. Misalnya, setiap bangun pagi, setiap pagi, Via mengucapkan saya berharga dan saya layak dicintai. Baik, Bu, saya akan mencoba menulis dan berbicara positif pada diri saya sendiri. Oke, Via, bagaimana nih perasaan setelah kita berbicara dan berlatih mengganti pikiran tadi? Saya merasa lebih lega sih, Bu. Saya tadi kan belum tahu ya bahwa pikiran saya itu selama ini terlalu negatif. Terus setelah saya konseling sama ibu memberikan banyak cara-cara. Jadi saya mengetahui kalau sebenarnya pikiran saya selama ini adalah pikiran negatif dan itu tidak baik buat saya. Ya, benar banget. Kamu hebat, ya, karena kamu sudah berani menghadapi dan mengubah pikiranmu, dan perubahan besar yang selalu dimulai dari pikiran. Karena semua hal itu berawal dari pikiran nih. Pikiran kan bisa merusak, misalkan nih pikiran kita entah kemana-mana. Jadi kita males dan gak mood buat ngelakuin kegiatan yang lain. Bener nggak? Iya, Bu, benar. Oke. Terima kasih ya, Bu. Saya akan mencoba menerapkan cara-cara yang telah Ibu berikan tadi. Oke, sama-sama. Ingat ya, Allah itu menciptakan setiap manusia dengan kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada yang sia-sia, Via. Jadi
Jika kamu nanti punya pikiran negatif yang muncul lagi, gunakan latihan yang tadi. Oke? Iya Bu. Kemudian ada namanya teknik relaksasi. Jadi Via bisa menarik nafas dan menghembuskan nafas seperti itu. Jadi gunain latihan yang tadi untuk melawannya. Oke, berhubung waktunya sudah habis ya, kita akan melanjutkan sesi berikutnya di minggu depan untuk memantau perkembangan Via. Gimana? Via setuju? Setuju Bu. Oke, terima kasih banyak karena Via sudah bisa meluangkan waktu di sini. Ibu senang banget Via sudah terbuka, dan terima kasih sudah memberi pikiran negatif dan pikiran positif di sini ya. Jadi Ibu tahu banget perasaan Via gimana. Oke, kita tutup sesi konseling ini ya Via ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu saya pamit ya Bu, mau masuk kelas. Iya, hati-hati di jalan ya Nak ya. Terima kasih ya Bu. Iya.